بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد.
anak kecil. Orang dewasa masih dihitung jari ketika surah Al-Kafirun itu turun. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan ketika surah An-Nasr ini turun. Ya. Jadi keadaan sudah berubah. Jadi yang tadinya dibawa sekarang sudah ada di atas. Yang tadinya diusir kini sudah kembali sebagai pemenang, sebagai penakluk. Nah, sehingga ada beberapa pelajaran yang dituliskan oleh ulama kita tentang penjelasan ayat ini. Yang pertama adalah kebenaran itu pada akhirnya pasti akan menang. Nanti kita harus punya keyakinan ketika kita berada di pihak yang benar, maka jangan tertipu dengan situasi dan kondisi bahwa ini kayaknya bisa enggak kita ini mengabaikan kebenaran, tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di jalan yang benar. Maha suci Allah dari mengabaikan, tidak memperdulikan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Itu subhanallah, tidak mungkin Allah seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tentu sudah sering membaca atau mendengarkan bagaimana perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Bagaimana pengorbanan para sahabat, bagaimana penderitaan, kesedihan yang dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk barangkali bisa kita ambil gambarannya seperti apa yang sekarang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Ya. Bagaimana setiap hari ratusan, ya, bahkan ada di antara saudara kita di sana yang satu hari itu kehilangan 80 orang keluarganya. Bisa kita bayangkan? Ini bukan beban yang ringan, bukan beban yang ringan. Ya. Sehingga ini pun pernah terjadi ketika terjadi perang Khandaq. Ya.
terjadi perang Khandaq, perang Tahrir. Ketika itu orang musyrik melakukan aliansi, katakanlah persekutuan antara kabilah-kabilah musyrik. Jadi yang namanya persekutuan orang-orang kafir untuk kemudian menyerang Islam ini dari dulu sudah ada. Kalau kita gambarkan sekarang barangkali seperti Uni Eropa ini, seperti NATO, Amerika dengan NATO ini melakukan aliansi ya, untuk menyerang Islam ya. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu, sampai kemudian terkumpul 10.000 pasukan. Nah, sehingga baginda Nabi dan para sahabat bertahan di dalam kota Madinah dengan perlindungan parit yang sudah digali. Tapi ternyata di dalam Madinah sendiri terjadi pengkhianatan, yaitu orang-orang Yahudi juga berkhianat. Mereka melakukan makar di dalam kota Madinah. Jadi ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam ya, keadaan sangat genting ya. Saking gentingnya itu sampai digambarkan bahwa Nabi dan para sahabat muncul atau terlintas di dalam benaknya pertanyaan besar, apa itu mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini ya, kapan datangnya pertolongan Allah. Ini diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah, wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mengira bisa masuk surga hanya dengan iman saja? Walam ya'tikum mathalul ladzina min qablikum, sedangkan kalian itu belum merasakan ujian yang pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian ya. Jadi iman itu ada ujiannya ya. Dan orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang kemudian dengan bekal keimanan ini bisa melalui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masathumul ba'sa, ya, mereka ditimpa oleh kesengsaraan, kesulitan, ya, kekurangan, wadh-dharra, penyakit, bahaya di kiri kanan, wazulzilu, dan selalu diteror, diancam, ditakut-takuti ya, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai kemudian Rasul dan orang-orang mukmin yang bersamanya mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah ini ya. Nah ini jadi jangan sampai kemudian terlintas di dalam maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari membiarkan dan mengabaikan orang-orang yang benar. Pada akhirnya kebenaran itu pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wastaghfirhu ya, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Jadi Sayyidah Aisyah melalui Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang sampai kepada kita. Ma sallan nabiyyu salatan bada'an nazalat alaihi suratu idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbina wa bihamdik Allahumma ighfirli. Jadi tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat setelah turunnya surah ini idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha, kecuali beliau dalam salatnya ini banyak sekali membaca subhanaka rabbina wa bihamdik, maha suci engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdika, terpujilah engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah saya. Ini yang banyak beliau baca ketika sujud, ini yang beliau banyak baca ketika ruku. Nah, di sini juga para ulama kita memberikan setidaknya ada dua catatan. Yang pertama bahwa di sini ada tiga perintah. Yang pertama bertasbih, kemudian yang kedua memuji Allah, yang ketiga beristighfar.
Ya. Bertasbih dan memuji Allah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara istighfar ini untuk diri sendiri, untuk diri kita sendiri. Jadi dalam catatan ulama kita dikatakan bahwa perintah tasbih dan tahmid didahulukan daripada istighfar, ya, agar kita memahami bahwa urusan Allah hendaklah didahulukan daripada urusan sendiri. Jadi urusan Allah, hak-haknya Allah hendaklah ditunaikan terlebih dahulu sebelum hak-hak pribadi. Kemudian yang kedua, bahwa perintah agar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, memohon ampunan Allah, bukanlah karena beliau berdosa, akan tetapi beliau dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu tawadu dan merasa amal masih sedikit, dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali sedikit yang bisa kita jelaskan dari surah An-Nasr ini. Satu kesimpulan penting barangkali yang kita jadikan penutup pada kesempatan ini adalah jangan berputus asa ketika kita berada di dalam kebenaran, meskipun fakta yang kita lihat ini seakan-akan kita ini yang ada dalam kebenaran ditenggelamkan, dizolimi, disudutkan. Tapi kita harus memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terlintas di dalam pikiran kita bahwa Allah mengabaikan kebenaran. Pasti Allah akan menolong kebenaran karena Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Itu barangkali yang kita simpulkan pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, ada yang punya pertanyaan, silahkan kami persilahkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak-bapak, adakah? Cukup saja. Ada. Sama saya. Ya mungkin ada satu pertanyaan Ustadz.